الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan keragaman dalam kehidupan ini sebagai bukti kebesarannya. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kebinekaan yang telah dianugerahkan kepada kita, sekaligus menyadari bahwa keragaman dalam kehidupan adalah sunnatullah dan sebuah keniscayaan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi contoh bagaimana cara merawat kebinekaan agama, suku dan budaya. Beliau adalah teladan utama dalam menghormati perbedaan dan mempromosikan toleransi antar umat beragama demi terwujudnya peradaban yang damai dan sejahtera. Beliau adalah sosok yang selalu memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang agama, suku atau budaya mereka. Beliau memberikan contoh konkret bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan sesama manusia yang berasal dari latar belakang yang beragam. Pada momentum khutbah Jumat ini, khatib juga mengajak kepada seluruh jamaah meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan mampu menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang penuh warna. Perlu kita ketahui bahwa keragaman dan ketakwaan disebutkan dalam satu ayat Al-Quran yang termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sesuai dengan ayat 13 surat Al-Hujurat ini, pada khutbah kali ini khatib akan mengangkat materi khutbah berjudul meneladani Nabi dalam merawat kebinekaan. Hal ini penting kita lakukan terlebih pada momentum bulan Rabiul Awal yang menjadi tonggak sejarah hadirnya Islam di muka bumi ini dengan lahirnya sosok mulia yang mengajarkan kita bagaimana menghormati dan menjaga keragaman, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan mengemban risalah rahmatan lil alamin di muka bumi ini, banyak sejarah yang menggambarkan komitmen Nabi dalam menghadapi perbedaan, keragaman, dan juga kebinekaan. Terlebih saat beliau berada di kota Madinah yang merupakan daerah heterogen dengan berbagai macam agama dan suku yang ada. Berdasarkan data dari kitab Al-Atlas At-Tarikh li Sirah Ar-Rasul
disebutkan bahwa jumlah dari keseluruhan jumlah penduduk Madinah kala itu terdiri dari umat Islam berjumlah 15%, penduduk non-muslim berjumlah 45% dan kaum Yahudi berjumlah 40%. Dari populasi tersebut, penduduk Madinah juga tidak semuanya berasal dari satu suku dan tradisi. Mereka berasal dari berbagai kabilah di Arab yang semuanya memiliki perbedaan sifat, sikap dan tradisi. Sehingga untuk menjaga keharmonisan, Nabi Muhammad mengawalinya dengan mengurangi fanatisme kesukuan atau ashabiyah qabariyah. Nabi Muhammad menjadi agent of change, pioner perubahan untuk menguatkan ukhuwah antara kaum muhajirin yang berasal dari suku Quraisy Makkah dan kaum Ansar dari suku Al-Khazraj dan Aus dari Madinah. Dalam mewujudkan perdamaian, Nabi Muhammad mengeluarkan konsep ikatan bersama dan kesepakatan yang menjadi pegangan hidup dalam kebinekaan dan dipedomani oleh seluruh agama dan suku di Madinah. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah memuat beberapa hal, di antaranya komitmen bersama untuk menjamin kebebasan beragama, menjaga keamanan, saling membantu dan menjaga kota Madinah. Dengan adanya Piagam Madinah ini, Rasulullah telah mengajarkan sejak dini bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, demokrasi, toleransi, dan menebarkan nilai keadilan bagi setiap penduduk Madinah dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, agama, dan sebagainya. Dari sejarah ini, maka terbuktilah bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul Allah bukan hanya sebagai rahmat bagi umat Islam semata, namun Nabi diutus ke muka bumi yang penuh dengan keragaman ini sebagai rahmat bagi seluruh umat dan alam semesta. Hal ini jelas termaktub dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Penegasan bahwa Rasulullah diutus bukan hanya untuk umat Islam saja ini juga ditegaskan dalam firman Allah dalam surah As-Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sebagai rahmat di muka bumi ini juga dirasakan bukan hanya di Jazirah Arab saja. Buktinya saat ini kita yang tinggal di Indonesia juga sudah merasakan rahmat kehadirannya. Walaupun memiliki jarak yang sangat jauh dari Arab Saudi dan terpaut waktu berabad-abad dari masa kehidupan Nabi Muhammad, namun kita ditakdirkan bisa menikmati rahmat berubah manisnya menjadi umat Islam dan hidup di negara yang damai di tengah keragaman. Dalam konteks keindonesiaan yang dihuni oleh ragam agama, suku dan budaya ini, konsensus kebangsaan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad melalui Piagam Madinah juga menginspirasi para pendiri bangsa Indonesia dalam merumuskan dan menyusun sebuah kesepakatan bersama sebagai dasar negara. Hasilnya, kini kita bisa hidup bersama dalam keragaman dengan memegang teguh kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang terwujud dalam falsafah negara yang bernama Pancasila. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun tidak serta-merta menjadikan Indonesia sebagai Darul Islam atau negara Islam. Para pendiri bangsa sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai Darussalam, negara yang penuh keselamatan bagi semua manusia dari berbagai latar belakang agama, suku dan budaya. Hal ini bisa terwujud dengan Piagam Madinahnya Indonesia, yakni Pancasila. Maka kita sebagai penerus kehidupan berbangsa di Indonesia harus memegang teguh kesepakatan dan perjanjian ini guna terwujudnya kedamaian yang selama ini bisa kita rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
dari paparan khutbah Jumat ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjadi inspirasi dalam merawat kebinekaan yang sudah kita rasakan manfaat besarnya dalam kehidupan kita di Indonesia. Wujud mensyukuri semua ini adalah menguatkan komitmen untuk menjaga warisan luhur para pendiri bangsa dan senantiasa menebarkan kasih sayang kepada sesama. Untuk menutup khutbah ini, perlu kita ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamhum man fis sama. Ar-rahimu sujinatun minar rahman, faman wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah. Yang artinya, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Kasih sayang itu bagian dari rahmat Allah. Barang siapa menyayangi, Allah akan menyayanginya. Siapa memutuskannya, Allah juga yang akan memutuskannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.